Pas di situ kayak aku bahagia banget, soalnya kayak pertama kali gitu kan bisa mewakilin provinsi. Ya itu bahagia banget sih. Terus selama ikut klub itu pernah ikut lomba nggak sih? Pernah sih Bet, tapi ya awal-awal lomba mah ya kalah dulu. Iya. Nggak langsung Iya, menang, nggak Kak. langsung juara ya kan. Iya benar. Gitu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa sih untuk jadikan pelajaran. Ya, terus pas pertama kan nggak langsung menang tuh, terus ada kalah. Nah di situ ada rasa putus asa atau ya udahlah gue nggak mau nerusin lagi di bulu tangkis karena gue udah kalah gitu. Pernah merasa kayak gitu atau kayak gimana? Kalau merasa putus asa enggak sih, kayak kecewa atau gimana enggak, cuman waktu itu karena aku orangnya santai jadi kalah ya udah. Kalah ya Nggak udah. terlalu dipikirkan Iya, ya. nggak Nah itu terlalu tips dipikirin. buat orang-orang yang ngerasa kalau ikut lomba terus kalah terus dia ngerasa kayak putus asa gitu. Ya udah, maksudnya kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, terus lagian juga apa yang kita lakukan itu juga hobi gitu, maksudnya kita juga tertarik gitu, ya udah nggak usah terlalu dipikirin aja gitu. Jadi langsung aja kita menyusun target yang selanjutnya kayak gimana gitu ya. Jadi jangan terlalu dipikirin ya guys. Terus pas lagi lomba kan pernah ada di masa kalah terus di masa menang. Nah pas lagi di masa menang tuh di ajang apa gitu, perlombaan di ajang apa? Jadi waktu itu waktu SMA tuh kayak ada apa, untuk seleksi untuk kejuaraan Aksioma kan. Nah itu diseleksi tuh, sebenarnya ini bukan kejuaraan. Aksioma tuh apa ya? Aksioma itu apa? Kayak di perlombaan Ajang kayak OSN gitu ya, kayak jadi kalau nggak salah itu di madrasah kan ya? iya, Nah, tingkat madrasah seluruh Indonesia itu. Oh iya, jadi perlu digarisbawahi ya, Aksoma itu adalah perlombaan yang diikuti oleh seluruh Indonesia tingkat madrasah gitu. Dulu Puji pernah ikut itu gitu ya? Iya. Ya, terus gimana? Jadi itu kan setiap provinsi memberikan perwakilannya kan. Nah untuk jadi perwakilan itu diseleksi dulu tuh Ben. Nah seleksi dari, karena aku di Jakarta, jadi seluruh di Jakarta tuh pemain-pemain yang ahli di bulu tangkis tuh dikumpulin terus diseleksi. Nah itu tuh jadi pas di situ kayak aku bahagia banget, soalnya kayak pertama kali gitu kan bisa mewakilin provinsi. Ya itu bahagia banget sih, bangga bisa mewakilin provinsi untuk di Jakarta. Tuh keren banget ya pengalaman Puji, ternyata dia pernah mewakilkan provinsi Jakarta untuk bulu tangkis ini, lomba bulu tangkis ini gitu. Jadi ternyata guys, kalau kita udah memahami bakat kita tuh apa, terus kita tahu cara melatihnya bagaimana, nah itu tuh bakal berkembang gitu, dan bahkan kita juga bisa meraih prestasi-prestasi gitu. Nah jadi buat teman-teman yang ada di rumah, coba untuk memahami bakat yang ada di dalam diri kalian tuh apa gitu. Mungkin tadi kalau berdasarkan dari pengalaman Puji, dia mencari aktivitas-aktivitas yang kira-kira dia tuh bakatnya di mana gitu. Tapi ternyata Puji tadi mengatakan bahwa dia berawal mengetahui bakat yang sesungguhnya itu dari melihat pertandingan bulu tangkis gitu. Nah, langkah yang kedua itu coba teman-teman tuh amati kira-kira bakat aku tuh benar-benar di sini atau enggak gitu. Terus yang langkah ketiga, nah teman-teman harus melatihnya. Nah, kita harus tanya nih, gimana pengalaman Puji cara melatih bakat yang udah diketahui gitu. Langsung aja ya kita tanya. Nah, kalau Puji gimana nih cara melatih permainan bulu tangkis itu sehingga Puji terpilih jadi perwakilan di provinsi? Cara melatihnya pastinya tetap
latihan sama pelatih, terus juga diskusi-diskusi sama pelatih ini enaknya gimana gitu. Terus juga kalau bisa sering-sering sparring gitu, Bet. Jadi ya sparring supaya ada apa pengalaman-pengalaman, bisa tahu nih cara-cara tipe-tipe bermain dari orang tuh gimana gitu. Itu aja sih. Terus juga mungkin ngeliat-ngeliat permainan dari orang lain di video-video untuk kalau untuk yang cara menganalisa permainan gitu. Jadi kayak tahu taktik-taktiknya lawan tuh kayak gimana gitu ya. Gitu. Ya, jadi kayak lebih nah, ketika kita sudah mengetahui bakat yang ada di dalam diri kita, kita seharusnya melatihnya, karena di saat kita tidak berlatih atau melakukan sesuatu yang udah dibakatkan itu tidak dilakukan secara konsisten, itu bakal hilang aja gitu ya. Kayak bakatnya ya udah, maksudnya ada di dalam diri aku, tapi ternyata itu ya biasa aja gitu, nggak bakal berpengaruh. Nah, tips dari Puji ternyata agar bisa bersaing dengan orang-orang ada di luar sana gitu, melatih bakat yang udah terpendam tersebut, yaitu dengan cara berlatih secara terus menerus gitu. Iya pasti gitu. Terus di saat kan latihan itu kan pasti terus menerus tuh, nah bakal mempengaruhi sekolah Puji saat itu, karena waktu itu kan Puji masih di SMA ya. Jadi itu gimana cara mengatur waktunya tuh? Sebenarnya karena udah ada jadwalnya, jadi ya nggak begitu ngaruh sih. Jadi untuk latihannya ya palingan ngaruhnya itu waktu pas ya ikut aksi umanya aja itu, soalnya itu kan sekitaran 5 hari apa kalau nggak salah. Jadi aku selama 5 hari nggak masuk sekolah itu untuk ikut ajang itu, soalnya kan di luar kota, jadi mau nggak mau nginep kan, jadinya nggak bisa sekolah. Tapi untungnya ya sekolah memahami itu. Oh ya, tapi kalau dari pihak orang tua gimana sih? Kan itu kan bisa dikatakan bulu tangkis itu non akademik ya, sedangkan kebanyakan orang tua di luar sana itu lebih mementingkan di bidang akademiknya. Nah itu kan kalau kayak gitu kan Puji kan selama seminggu juga nggak mengikuti proses belajar, nah itu bakal ketinggalan tuh. Nah orang tua tuh kayak gimana gitu, karena mempengaruhi akademik banget kan. Nah cara apa ya, mengambil hati orang tua tuh kayak gimana gitu? Sebenarnya kalau aku ya nggak usah diambil hati orang tua, soalnya enggak, maksudnya orang tua cara juga mempercayai gitu, misalnya oh dia bakal bisa nih gitu, itu kayak gimana gitu? Iya, orang tua aku juga kayak udah percaya, maksudnya aku juga nggak bakal kayak bener-bener nggak peduliin masalah sekolah aku. Jadi walaupun kayak nggak sekolah kurang lebih selama 5 hari gitu, aku masih kayak nanya-nanya, ada tugas nggak nih, tugas apa aja nih nanti untuk hari itu gitu. Kalau untuk masalah itunya sih nggak begitu dipermasalahin sama orang tua aku. Ya tuh berarti tambah ilmu lagi nih, ternyata kalau kita emang sudah tertarik di dalam bakat yang di bidang non akademik, nah cara bisa dipercaya biar orang tua tuh percaya kalau misalkan nggak hanya akademik aja loh, tapi dengan non akademik kita juga bisa menyeimbangkan dengan akademiknya juga gitu. Nah itu menjelaskan ke orang tua tuh dengan pembuktian, nggak hanya bilang kayak gini, aku bisa kok pak gitu, misalnya aku bisa kok bu pak, menyeimbangkan antara non akademik dan akademik itu kan hanya di mulut saja, tapi kita harus direalisasikan dengan pembuktian gitulah intinya kayak gitu. Terus habis itu kira-kira kalau misalkan orang tua Puji tidak mensupport kegiatan ini, itu kira-kira kayak gimana? Maksudnya bakal berhenti di situ atau Puji tetap mempertahankan semuanya itu? Pastinya pertama sedih sih ya kan, soalnya kayak udah passion di bulu tangkis, kalau orang tua nggak mendukung
susah juga sih kalau mau lanjut, tapi namanya bulu tangkis harus ada biaya ya kan, harus beli raket, Iya, sepatu, bulu tangkis ya kan. Nah itu kan harganya lumayan juga ya kan, sedangkan aku aja masih belum berpenghasilan waktu itu kan. Jadi ya susah juga sih Bet, kalau misalkan palingan kalau misalkan mau lanjut ya cuman sekedar buat hobi aja, nggak bisa diterusin untuk diseriusin kalau aku ya. Ya benar-benar, iya benar. Jadi ibu bapak yang ada di rumah nih yang menonton ini semua, coba deh pahami sebenarnya tuh anaknya tuh ada bakat di mana gitu. Nah, ketika kita udah mengetahui bakat yang terpendam itu, nah kita harus coba untuk support. Nah, cara supportnya tadi orang tuanya Puji itu memenuhi ya, memfasilitasi buat kegiatan bulu tangkis itu, kayak misalkan beli raketnya, terus yang kedua mungkin sepatu. Terus waktu itu ada ikut les gitu nggak sih? Iya itu. Ikut les juga. Iya ikut les. Masuk klub, nah itu kan lumayan juga kan sebulannya 150. Itu lumayan untuk ukuran keluarga aku, itu lumayan ya. Iya keluarga aku juga kita juga kayak gitu gitu, karena itu maksudnya itu kan non akademik ya, nggak semua orang tua yang bersedia untuk menyetujui gitu. Soalnya kan kebanyakan orang tua tuh dia berpikirnya ya udah kamu harus belajarnya tuh kayak teori terus. Dia orang tua tuh tidak memikirkan bahwa sebenarnya anak itu punya bakat-bakat yang bisa dikembangkan sehingga bisa mengantarkan anak itu bisa berprestasi gitu. Jadi buat orang tua di rumah itu lebih care sama anak-anaknya biar bisa tahu mensupport sebenarnya keinginan anak tuh seperti apa gitu. Terus ada pesan-pesan nggak misalnya buat teman-teman yang ada di rumah nih untuk bisa memahami bakatnya, terus cara melatihnya kayak gimana gitu, selain yang Puji sampaikan tadi gitu, pengalaman Puji. Ada yang mau disampaikan gitu atau motivasi buat teman-teman yang merasa tuh kayak dia belum nemuin nih passionnya di mana, bakatnya di mana, keahliannya di mana gitu. Mungkin kalau untuk bisa nemuin kita cari tahu dulu nih apa kesukaan kita ya kan. Nah dari kita menyukai sesuatu itu, nah kita coba dulu tuh kira-kira kita mampu nggak nih, bisa nggak nih. Intinya sih kalau menurut aku coba aja dulu Bet, soalnya kalau kita nggak mencoba tuh kita nggak akan tahu hasilnya kayak apa ya kan. Jadi itu aja sih, coba aja dulu. Maksudnya masalah gagal atau enggak ya udah nggak masalah. Terus kalau kan belum berpengaruh ke untuk masa depan ke depannya gitu ya. Jadi kayak ya udah jalan aja dulu gitu. Coba dulu ya kan. Terus kalau cara melatihnya tuh kayak gimana? Kalau menurut Puji? Kalau melatih intinya konsisten aja sih. Kalau emang udah tahu bakatnya ya, itu konsisten aja. Jangan sampai hari ini latihan, baru latihan lagi seminggu kemudian gitu. Jadi kayak udah rutinin aja gitu ya. Paling enggak sehari luangin waktu lah untuk mengasah bakat gitu. Jadi udah ketahuan ya cara bagaimana sih kita menemukan bakat itu. Tadi Puji mengatakan bahwa kita mencari tahu dulu sebenarnya kita tuh ada kesukaannya di mana gitu. Nah setelah kita mencari tahu, kita punya niat kalau misalkan kita tuh mau berubah gitu lah, intinya kayak gitu ya. Kita jadi berawal dari kita mau atau enggak gitu. Terus selain dengan adanya niat ini, kita juga harus bertindak gitu. Percuma juga kita punya niat tapi nggak bertindak gitu. Makanya setelah kita udah menemukan bakatnya, maka kita harus konsisten melatih bakat tersebut sehingga bakat tersebut tuh bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih bermanfaat atau lebih kita lebih berprestasi gitu. Nah gitu. Itu aja guys yang bisa kita sharing. Pengalaman yang Puji juga
sangat luar biasa banget, karena bakat ini tuh nggak hanya didukung oleh diri sendiri, tetapi juga ternyata Puji mendapat dukungan dari orang tua. Itu penting banget sih. Terus menurut aku juga doa itu sangat luar biasa banget berpengaruh ya dalam diri kita gitu. Jadi kalau bisa apapun itu diomongkan dengan orang tua, jangan ada yang ditutup-tutupin. Jadi kayak udah terarah aja gitu. Ya itu aja sih sharing-sharing pada hari ini. Di lain kesempatan kita mungkin akan membuat video dengan tema yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Terima kasih sudah Puji udah bersedia untuk sharing-sharing pengalamannya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video ini. Mungkin hari ini sampai di sini aja. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.